Hello, welcome back to MBM Channel. Pada video kali ini, topik yang akan kita bahas yaitu mengenai penyakit autisme. Autism Spectrum Disorder atau yang lebih sering disebut dengan autisme merupakan gangguan perkembangan saraf pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan interaksinya menjadi terganggu serta dalam berperilaku. Tahukah Sobat Creative People, apabila anak menunjukkan kontak mata yang kurang, tak memberi respon ketika diajak berbicara, lebih senang menyendiri, tidak menoleh ketika dipanggil, kurang berekspresi, dan tidak bermain dengan anak lain, jangan dianggap remeh ya. Serta jangan ditunda-tunda untuk berkonsultasi dengan dokter, karena bisa jadi hal tersebut merupakan ciri-ciri anak Anda mengalami gejala autisme. Namun, ada juga beberapa tanda awas autisme yang mengharuskan Anda untuk segera berkonsultasi pada dokter, di antaranya 1. Jika pada usia 12 bulan, anak tidak menunjukkan mimik wajah dengan baik. 2. Jika pada usia 16 bulan, anak Anda tidak mengeluarkan satu kata yang berarti. 3. Pada usia 2 tahun, anak Anda tidak mengeluarkan kalimat atau 2 kata yang berarti. 4. Jika anak Anda kehilangan kemampuan berbahasa atau sosial, maka konsultasikan segala pertanyaan Anda pada dokter mengenai autisme yang ada dalam benak Anda. Dokter akan memberikan saran yang tepat dalam membesarkan anak yang menyandang autisme. Adapun penyebab autisme secara pasti belum dapat diketahui. Akan tetapi, bervariasinya tanda atau gejala menunjukkan bahwa ini berkaitan dengan faktor genetik dan lingkungan. Para ahli sepakat bahwa faktor genetik menjadi penyebab utama autisme karena dapat mengubah perkembangan otak, terutama fungsi hubungan sel saraf. Selain itu, kelainan konektivitas sel saraf atipikal juga berperan penting pada terjadinya autisme. Terdapat anggapan yang berkembang bahwa vaksinasi bisa menyebabkan autisme. Hal ini tentu tidaklah benar dan telah dibuktikan oleh penelitian. Justru, vaksinasi adalah upaya yang aman dan efektif dalam mencegah penyakit menular. Pengidap autisme tidak dapat disembuhkan, oleh karena itu orang tua harus mewaspadai gejalanya sedini mungkin. Meskipun demikian, ada banyak jenis penanganan yang bisa dilakukan untuk membantu penyandang autisme agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari dan mengembangkan potensi dalam diri mereka secara maksimal. Adapun salah satu cara untuk mencegah autisme pada anak, yaitu pencegahan dimulai sejak masa kehamilan. Untuk mencegah autisme pada anak, salah satunya dimulai sejak masa kehamilan dengan cara mengkonsumsi makanan kaya asam folat dan organik, tidak mengkonsumsi obat-obatan dan merokok, tidak mengkonsumsi gluten dan kasein secara berlebihan, tidak mengkonsumsi terlalu banyak antibiotik. Selain melakukan pencegahan yang dimulai sejak masa kehamilan, tentunya langkah awal pencegahan yang harus diambil oleh orang tua apabila si kecil menunjukkan gejala yang sudah dijelaskan, segera untuk menghubungi dokter agar adanya penanganan yang dilakukan sedini mungkin pada penyandang autisme dapat meningkatkan keefektifan perkembangan kondisi tersebut. Setiap orang perlu memenuhi kebutuhan asam folat hariannya. Pasalnya, nutrisi ini memiliki peran penting dalam tubuh, mulai dari pembentukan gen, metabolisme protein, hingga kesehatan mental. Kebutuhan asam folat atau vitamin B9 harian setiap orang berbeda, yaitu 150 hingga 200 mikrogram untuk yang berusia 1-8 tahun, 300 mikrogram untuk yang berusia 9 hingga 13 tahun, dan 400 mikrogram untuk yang berusia 14 tahun ke atas. Sementara untuk ibu hamil membutuhkan sekitar 600 mikrogram asam folat per hari dan ibu menyusui membutuhkan sekitar 500 mikrogram asam folat. Berikut ini pilihan makanan yang tinggi mengandung asam folat. 1. Sayuran hijau. Salah satu cara untuk memenuhi kebutuhan asam folat harian adalah dengan mengkonsumsi sayuran.
Sayuran hijau seperti bayam, asparagus, lobak, selada, atau brokoli bisa menjadi pilihan karena sayuran ini mengandung asam folat yang cukup tinggi. 2. Buah-buahan. Buah juga bisa menjadi sumber asam folat yang baik. Buah yang banyak mengandung asam folat adalah buah yang termasuk dalam keluarga sitrus, antara lain seperti jeruk, lemon, jeruk nipis, dan jeruk bali. Selain itu, ada juga alpukat, tomat, buah bit, pepaya, pisang, dan melon jingga yang merupakan buah yang kaya asam folat. 3. Kacang-kacangan. Selain sayur dan buah, Anda juga bisa mencukupi kebutuhan asam folat dari aneka jenis kacang yang cocok untuk dijadikan cemilan sehat. Contoh kacang-kacangan yang kaya akan asam folat adalah kacang tanah, kacang merah, kacang hijau, kacang polong, dan kacang walnut. 4. Makanan tinggi protein. Beberapa makanan yang tinggi kandungan proteinnya juga kaya akan asam folat. Contohnya adalah daging unggas, hati sapi, daging merah, hidangan laut, dan telur. Mengkonsumsi satu porsi hati sapi, yaitu sekitar 85 gram, dapat memenuhi setengah dari kebutuhan asam folat harian. 5. Makanan terfortifikasi asam folat. Beberapa produk makanan olahan seperti roti, sereal, dan pasta ada juga yang difortifikasi atau diberikan tambahan asam folat. Baca label kemasan makanan yang akan Anda beli untuk mengetahui kandungan asam folat dalam produk tersebut. Selain itu, apakah Sobat Kreatif Vival tahu manfaat asam folat untuk kesehatan dan perlu atau tidaknya mengkonsumsi suplemen tambahan guna memenuhi kebutuhan tersebut? Tentu, pada ibu hamil khususnya, asam folat menjadi perhatian serius karena dapat menurunkan risiko janin mengalami cacat lahir atau autisme ya. Yuk mari kita cegah autisme sekarang. Sekian video dari kami, jangan lupa di like, komen, serta share video ini sebanyak-banyaknya. Dadah!